Nah, berbicara di anak yatim dan pengurus ya yang mengurus anak yatim itu. Misalnya ada apa namanya? Katakanlah saya. Saya mengurus anak yatim. Saya keluar dana pribadi. Habislah saya 10 juta untuk ngurus anak yatim itu. Kemudian saya ambil dari donasi itu. Boleh nggak? Itu namanya istirja ya. Istirja itu jadi kita ngurusi anak yatim, kemudian dengan harapan nanti kita bisa ambil dari hartanya anak yatim ini. Boleh nggak? Boleh, tetapi harus ada persetujuan dari hakim. Jadi istirja itu begini, saya ngurusi anak yatim habis 10 juta, kemudian saya lapor ke hakim, Pak Hakim, saya itu ngurusi anak ini hartanya masih saya simpen, tapi pakai duit saya dulu. Nah sekarang saya mau ngambil duit saya dari bagian yatim ini. Nanti biar hakim yang membuktikan apakah memang benar ada apa ada pengeluaran uang pribadi untuk digunakan sejumlah tersebut untuk yatim. Itu nanti diverifikasi oleh hakim. Nah, ketika diverifikasi oleh hakim, baru hakim memberikan keputusan boleh ngambil sesuai dengan apa yang. Jadi nggak boleh serta merta langsung kemarin saya habis 10 juta nih, sekarang saya ngambil 10 juta, nggak bisa. Tetap harus ada verifikasi dulu. Seperti itu. Tetap harus ada keputusan dulu ya, betul. verifikasi dulu ya. Dan yang paling penting nasihat saya juga untuk para yang punya darul aitam atau rumah yatim, hati-hati. Hati-hati ketika open donasi, berarti yang ngasih itu untuk yatim, bukan pengurus yatim. Nah, terus yang ngurus bagaimana? Bisa sistemnya istirja seperti itu lewat hakim, atau open donasi juga untuk yang ngurus anak yatim, dan ini perlu disosialisasikan. Untuk lembaganya sendiri. Untuk lembaganya beda lagi. Jadi harus ketika open donasi ya harus disebutkan. Harus disampaikan, ya. Betul. Untuk pengurus, untuk anak yatim betul. harus jelas ya. Dan untuk yang calon donatur itu pahalanya sama. Sama ya. Sama pahalanya. Kita ngasih ke yatim, kita ngasih buat yang ngurus yatim. Itu juga harus dipikirkan. Contoh begini, di kita rata-rata banyak para donatur yang terketuk hatinya untuk mewakafkan sebagian tanahnya. Saya wakafkan tanah ini jadi masjid. Tapi nggak pernah, jarang ada orang yang mewakafkan sesuatu untuk maintenance masjid. Karena masjid kan butuh maintenance ke depannya. Makanya di kita masjid tuh rata-rata punya keropak. Ya saya mengapresiasi tetap karena itu bagian daripada fasilitas orang pengen zakat, pengen ngeluarin jariah tapi duitnya cuma terbatas gitu kan. Itu saya apresiasi. Cuman kesannya itu gimana ya? Kayak masjid tuh ngemis gitu loh. Harusnya masjid punya badan usaha. Dari mana badan usaha itu? Dari wakaf. Saya masih ingat contoh kayak di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu salah satu dana yang untuk dipakai untuk khusus Ka'bah itu dari Turki. Dari Turki. Dan dulu waktu kami di Hadramut, kita punya lembaga. Waktu itu saya di lembaga di Rubak Tarim. Di situ ada masjid, ada pondok. Salah satu donaturnya itu punya satu gedung yang letaknya ada di Singapura. Jadi di gedung di Singapura diwakafkan, nanti keuntungannya untuk masjid di Hadramut. Nah di kita jarang yang seperti itu. Jadi harusnya juga dipikirkan ke warga, ke calon hamba-hamba Allah yang yang tergerak hatinya untuk bersedekah, itu dikasih edukasi bahwa sedekah itu tidak harus berbentuk jadi masjid, tapi untuk masjid juga bagus, sama pahalanya. Kan jarang tuh, setahu saya di Kuningan aja kayaknya hanya Pondok Mursyidul Falah tuh, Madrasah Al-Imam, yang ada satu donatur mewakafkan pabrik bata dan sampai sekarang masih produksi.
Jadi dari hasilnya itu 100% itu gaji guru-guru. Luar biasa. Nah di kita jarang yang seperti itu. Harusnya ada yang tidak hanya memikirkan masjidnya, bangunannya, tetapi maintenance-nya ke depan. Kayak marbotnya gitu ya. Marbot itu aja di berapa? Berapa gitu. Jadi Bayar bayar listriknya. listrik gitu kan. Jadi harusnya yang orang-orang kaya itu daripada bikin masjid dan kita harus menghidupkan baru, lebih baik masjid yang ada kita hidupin. Kebanyakan dia ngebikinnya orientasinya, oh kita bikin masjid lagi. Ke depan gimana sekumangke, gimana nanti aja. Yang ada aja hidupin. Daripada dia bikin masjid, mendingan bikin Alfamart, kemudian diwakafkan itu Alfamart untuk masjid. Bisa makmur tuh masjid. Ya, jadi daripada kita bikin masjid baru semua. Ada sebagian orang nih yang senangannya bikin masjid gitu. Bikin masjid di sini, bikin masjid di sini, sebagian bikin tanpa dipikirkan itu gitu. Sementara masjid itu hurumahnya atau kehormatannya wajib dijaga. Kehormatan masjid itu wajib dijaga. Nah, daripada kita harus membangun dari awal apa segala macam, yang ada aja masjid mana yang kurang makmur, udah dia mau beli Alfamart, wakofin Alfamart untuk masjid anu, pahalanya sama. Gitu. Saya kadang-kadang malu, ada masjid marbotnya, tukang nyapunya, gajinya itu seikhlasnya gitu, kalah sama marbot yang ada di bank. Iya, bahasanya OB gajinya UMR. Makanya saya di Masjid Puro Inangun itu target kita bagaimana supaya mergot itu UMR. Gitu. Menarik sekali Kang Erik. Ya. Oke. Cukup. Terima kasih nih Pak Ustadz, pencerahannya sangat berharga sekali buat saya sendiri pribadi, juga buat barangkali rekan-rekan penonton podcast Kuningan Religi dan Karnas Podcast. Kalau berbicara tentang ajaran keislaman panjang sekali tuh. Iya betul. Nggak cukup satu kali podcast ya. Nyambung lagi nanti. Kita berharap Pak Kiai bisa datang di lain kesempatan. Insya Allah. Tema yang berbeda nanti, insya Allah kita akan sambung kembali. Boleh. Terima kasih atas Sama-sama. Nanti juga kalau bisa podcast itu kita nampung pertanyaan dari. Oke, barangkali ada dari podcaster penonton semua yang ingin bertanya, silakan di komentar di video YouTube kita. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk komentar, kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan di komen aja di kolom komentar ataupun komen pertanyaannya, nanti kita bahas ya. Sip. Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama Kang Nang. Sama-sama Kang Erik. Sama-sama. Podcast kita akan berlanjut di episode selanjutnya. Amin. Saya Barnas dan juga Saya Erik. Mohon undur diri. Sekian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.